Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Puting beliung disertai hujan es terjang 3 kecamatan di Jombang. Belasan rumah rusak, pohon bertumbangan. Sekitar 70 hektar tanaman cabai di Jember rusak diserang hama patek. Petani membiarkan tanamannya terbengkalai. Hendak melilit petugas damkar, penangkapan ular piton pemangsa ternak di Ponorogo berlangsung dramatis. Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Kota Lamongan Senin siang melonjak. Kenaikan harga tersebut diduga dipicu cuaca ekstrim yang mengganggu pasokan. Naiknya harga kebutuhan pokok membuat pedagang sepi karena masyarakat memilih mengurangi biaya belanja. Kenaikan harga bahan pokok terjadi di sejumlah pasar tradisional di Lamongan. Seperti di pasar tradisional Sidoarjo, harga komoditas seperti daging ayam, cabai, bawang, dan sayuran naik cukup signifikan. Pedagang ayam mengatakan sudah beberapa hari harga daging ayam broiler naik Rp2.000 dari Rp38.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sebelumnya itu 38, sekarang 40. Faktornya kenapa? Ya mungkin makanan juga gitu, makanan ternaknya mahal. Terus gagal panen juga mungkin. Cuaca juga faktor. Iya, cuaca juga faktor. Faktor untuk kenaikan itu. Penurunan konsumen sendiri? Untuk konsumennya ya juga kalau gini menurun. Tak hanya daging ayam, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai dan sayuran. Cabai besar yang sebelumnya dijual Rp35.000 kini menyentuh Rp50.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah naik dari Rp33.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Tomat dari Rp5.000 menjadi Rp7.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan harga dipengaruhi cuaca ekstrem yang mengakibatkan pasokan berkurang. Akibat naiknya harga, minat beli masyarakat menurun karena daya beli yang melemah, sehingga omset penjual turun drastis. Naik berambang, bambu besar. Apa mana sih naik? Wortel ya naik. Bawang merah berapa? Bawang merah 40. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 32. Kalau cabai besar? Cabai besar sebelumnya itu 35. Sekarang 50. Kenapa kok naik? Ya naik hujan-hujanan. Cuaca ekstrim ya? Iya. Para pedagang berharap pemerintah segera menstabilkan harga bahan pokok agar pasar kembali ramai dan ekonomi rakyat bisa pulih. Sapari Ranuwijaya dan Sri Rama melaporkan dari Lamongan. Puluhan hektar lahan cabai merah besar di Jember rusak diserang hama patek yang dipicu oleh anomali cuaca. Alih-alih meraup untung di tengah meroketnya harga cabai di pasaran, petani kini justru gigit jari. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Peribahasa ini agaknya sesuai dengan yang dirasakan para petani cabai merah besar di desa Sumberrejo, Kecamatan Ambulu, Jember. Di tengah meroketnya harga cabai merah di pasaran, mereka justru merugi karena tanamannya rusak. Lahan cabai merah besar di desa ini nyaris tak bisa diselamatkan setelah terserang hama patek
yang dipicu anomali cuaca berupa panas dan hujan deras yang datang bergantian secara tiba-tiba. Berdasarkan data kelompok tani setempat, hama patek menyerang hingga 70 hektar lahan tanaman cabai di desa ini. Hama berupa infeksi jamur ini mengakibatkan buah mengering lalu rontok. Meski telah memasuki masa panen raya, namun sebagian petani malah membiarkan tanamannya terbengkalai. Sebab jika tetap dipanen justru menambah rugi karena biaya operasional membengkak. Harga cabai merah di tingkat petani sebenarnya meningkat sangat signifikan dari Rp20.000 hingga Rp40.000. Namun apalah daya, mereka tak dapat menikmati hasil jerih payahnya karena cabainya rusak. Rusaknya ya apa itu, kena hama patek. Busuk gitu Pak. Busuk buah. Untuk harga sempat terendah di petani berapa Pak? Kemarin 20.000. Sebelumnya sampai? Sebelumnya 33, 35 sampai 40.000. Sekitar 50-70 hektar Pak itu tanaman cabai yang terserang patek. Kalau panen raya sebenarnya waktu musimnya panen raya karena terserang penyakit itu akhirnya tonase menurun, produktivitasnya menurun. Petani banyak yang sudah putus asa. Jadi akhirnya salah satunya dicabut, diganti tanaman lain. Anomali cuaca yang terjadi sejak beberapa minggu terakhir berdampak pada turunnya hasil panen hingga 40% dan berdampak pada meroketnya harga di pasaran. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember. Penangkapan seekor ular sanca sepanjang 4 meter yang masuk ke dalam kandang dan memangsa ternak bebek di Ponorogo berlangsung menegangkan. Petugas pemadam kebakaran harus berhati-hati saat menangkap hewan buas tersebut karena ular sempat kabur dan bersembunyi di sela-sela dinding kandang. Penangkapan ular sanca berukuran besar ini dilakukan di kandang ternak milik Tommy Novianto, warga Ponorogo. Petugas damkar harus berhati-hati saat menangkap hewan buas tersebut karena ular berusaha melilit petugas. Penangkapan juga berlangsung dramatis saat ular bersembunyi di balik tembok kandang bebek hingga sempat merepotkan petugas. Namun setelah berjibaku sekitar 30 menit, petugas akhirnya berhasil menangkap ular piton sepanjang 4 meter ini. Keberadaan ular piton ini pertama kali diketahui oleh pemilik kandang ternak. Awalnya, ia mendapati beberapa bebeknya hilang. Setelah dicari, Tommy justru mendapati ular besar di sudut kandang. Karena khawatir, pemilik ternak menghubungi petugas damkar untuk meminta tolong menangkap ular. Dalam sebulan terakhir, sudah 2 kali ular besar masuk ke kandangnya dan memangsa bebek peliharaan. Karena ada ular itu tadi pas waktu memberi makan bebek. Sering ular itu masuk ke? Sangat sering. 3 minggu yang lalu juga ada lebih besar dari itu, tapi dibunuh, patennya. Dibunuh? Ya. Terus ini akhirnya? Akhirnya untuk kali ini memanggil damkar, minta bantuan. Kasihan kalau dibunuh ya? Iya, kasihan. Sebelumnya memang banyak bebek-bebek Bapak yang dimakan ular? Banyak. Dan sering? Sering. Warga yang memiliki ternak bebek, ularnya masuk di kandang bebek. Itu memang meresahkan dan sering makan ternak atau gimana? Kalau ular sanca sudah besar itu makanannya ternak. Seperti ayam, bebek itu memang makannya seperti itu. Terus ini tadi sehari sudah berapa kali Mas evakuasi ular? Untuk piket regu kami, regu E dari jam 3 sudah 2 kali ini. Ular piton jenis sanca kembang ini ditangkap petugas dalam keadaan hidup dan langsung diamankan ke kantor damkar. Rencananya ular akan dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya yang jauh dari permukiman warga untuk menjaga ekosistem dan rantai makanan di alam. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Ponorogo.